Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Suci Ramadhania dengan NIM 2286201693. Saya dari kelas 4C Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Nurul Mutakin MPD. Di sini saya akan menjelaskan cara menyusun atau membuat ATP. Sebelum saya mulai ke langkahnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ATP atau alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Sebelum membuat ATP, di sini kalian harus memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, dan baru kalian menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari capaian pembelajaran atau yang biasa disebut sebagai CP. CP merupakan tujuan akhir di setiap fase pembelajaran siswa. CP adalah kompetensi minim peserta didik untuk setiap mata pelajaran. CP dirancang dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan statistik. CP disusun dalam paragraf yang berisi kompetensi yang dituju di akhir fase. CP memiliki fleksibilitas tinggi karena memberikan keleluasaan cara dan kecepatan mencapainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. CP dirumuskan dalam bentuk fase bukan per tahun atau per kelas, yaitu fase fondasi untuk usia 5-6 tahun, fase A kelas 1-2 SD, fase B kelas 3-4 SD, fase C kelas 5-6 SD, fase D kelas 7-9 SMP, fase E kelas 10 SMA, fase F kelas 11-12 SMA. Setiap CP suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Masing-masing elemen tersebut memiliki CP per fasenya sendiri yang saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju. Bagaimana guru dapat menggunakan CP dalam merancang kegiatan pembelajaran di kelasnya selama setahun? Yang pertama, guru perlu berkolaborasi dengan guru satu fase. Yang kedua, menentukan CP menjadi tujuan-tujuan pembelajaran dengan tingkat kesulitan materi yang berjenjang sehingga membentuk satu alur. 3. Mengembangkan TP yang sudah mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan beserta materi atau konten inti. 4. Merangkai tujuan-tujuan pembelajaran dalam satu alur dengan mempertimbangkan jenjang kedalam materi, jenjang cakupan, dan jenjang kesulitannya. Selanjutnya saya akan membahas pengertian dari tujuan pembelajaran atau yang biasa kita sebut sebagai TP. TP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Prosedur pengembangan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melakukan analisis CP yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, berdasarkan analisis pada tentukan materi utama atau konten inti. Yang ketiga, menentukan tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, perumusan TP memuat kompetensi, konten, sertakan pemaknaan dalam pembelajaran. Mengurutkan tujuan pembelajaran. Yang pertama, pengurutan konkret menuju abstrak. Contohnya, memulai pengajaran dengan menjelaskan tentang benda geometris
sebelum mengajarkan aturan teori objek geometris tersebut. Yang kedua, pengurutan deduktif. Contohnya pengajaran tentang peta secara umum terlebih dahulu sebelum mengajarkan tentang peta-peta tematik. Yang ketiga, pengurutan dari mudah menuju sulit. Contohnya mengajarkan cara mengeja kata-kata pendek sebelum mengajarkan kata yang lebih panjang. Keempat, pengurutan hierarki. Contohnya murid perlu belajar tentang penjumlahan sebelum mereka dapat memahami konsep perkalian. Kelima, pengurutan prosedural. Contohnya dalam mengajarkan prosedur literasi asal bahasa ada beberapa tahap prosedur yang harus dilalui seperti menyiapkan larutan, indikator asal bahasa, memasang alat literasi, melakukan literasi, dan mengolah data. 6. Scaffolding. Contoh dalam mengajarkan berenang, guru menunjukkan cara mengapung dan ketika murid mencobanya, guru hanya butuh membantu. Setelah ini, bantuan yang diberikan berkembang secara bertahap sampai murid dapat berenang sendiri. Penyusunan alur tujuan pembelajaran. Jika capaian pembelajaran, kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik dari setiap fase, maka alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. Setelah merumuskan TP, langkah berikutnya dalam perencanaan pembelajaran adalah menyusun alur tujuan pembelajaran. Pendidik dapat menggunakan ATP yang dapat diperoleh pendidik dengan yang pertama merancang sendiri berdasarkan CP, kedua mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan, dan yang ketiga menggunakan contoh yang disediakan pemerintah. Prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Jika guru memilih sendiri alur tujuan pembelajaran ini, maka ada 7 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama sederhana dan informatif, kedua esensial dan kontekstual, 3 berkesinambungan, 4 pengoptimalan 3 aspek kompetensi, yang kelima merdeka belajar, keenam operasional dan aplikatif, dan yang ketujuh adaptif dan fleksibel. Cara menyusun alur tujuan pembelajaran. Berikut adalah cara menyusun alur tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP. Yang pertama, pahami rasional, karakteristik mata pelajaran, dan tujuan mata pelajaran terlebih dahulu yang terdapat pada CP. 2. Guru dapat menguraikan CP berdasarkan konten atau materi esensial dan kompetensi setiap elemen mata pelajaran. 3. Lakukan analisis kompetensi setiap elemen yang terdapat pada mata pelajaran dalam satu fase tersebut. Misalnya, salah satu elemen dalam pelajaran PPKN fase D adalah Pancasila. Kompetensi yang diharapkan dari elemen tersebut berkaitan dengan pemahaman filosofi terkait Pancasila. Yang keempat, membagi kompetensi pada capaian pembelajaran ke dalam jenjang kelas 1 fase dan alokasi waktunya untuk membentuk sebuah ATP. Kelima, perhatikan total alokasi waktu dalam 1 tahun dan elemen-elemen pada mata pelajaran saat menentukan alokasi waktu. 6. Rumuskan TP untuk mencapai kompetensi akhir. 7. Menentukan ruang lingkup materi dan rencana asesmen. 8. Menentukan metode pengajaran yang akan digunakan. Misalnya pada pelajaran PPKN, metode pengajaran yang digunakan adalah pengamatan, diskusi, dan penampilan drama. Hal penting yang perlu dipertimbangkan saat menyusun ATP. Yang pertama, kemampuan prasyarat. Perhatikan kemampuan prasyarat yang perlu dipelajari peserta didik untuk menguasai kompetensi pada CP. 2. Cakupan dan keluasan TP. Tujuan pembelajaran sebaiknya tidak terlalu umum. Pertimbangkan untuk membaca TP yang terlalu umum ke dalam beberapa TP. 3. Keterkaitan antar TP. Perhatikan apakah materi dalam sebuah TP sudah cukup didukung oleh materi dalam TP yang lain. Misalnya untuk menulis makalah penelitian, peserta didik perlu mengetahui perbedaan bentuk dan tujuan teks serta keterampilan membuat pertanyaan riset.